Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam renungan malam Sosyanim. Puji Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan Sabda Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari ini. Kami boleh menikmati segala anugerah, berkat, kebaikan, kemurahan. Terima kasih buat keajaiban yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini, kami boleh ada dalam renungan malam. Biarlah setiap benih sabdamu yang akan kami dengar, biar itu menjadi berkat, kekuatan, bekal, dan untuk senantiasa kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, sedialah kami mendengarkan firman-Mu, urapan Tuhan atas kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima, kita membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan terus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Satu ayat renungan dalam perikop ini, maka kita melihat beberapa kali dicatat tentang bersabar. Bapak, Ibu, Saudara, kita memahami bahwa kesabaran merupakan salah satu dari buah roh. Dan kesabaran merupakan sesuatu yang tidak mudah karena begitu banyak tantangan ketika kita melakukannya. Sebagai manusia, terkadang sangat sulit untuk bersabar. Di dunia yang modern saat ini, di dunia yang penuh dengan kecanggihan, kecepatan saat ini, bisa dikatakan kesabaran itu adalah kualitas yang sulit untuk ditemukan. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam hidup sehari-hari kita menemukan orang-orang yang tidak bersabar. Misalkan kita lihat orang buru-buru dalam berkendaraan, tidak bersabar, sehingga traffic light pun dilanggar. Ataupun banyak hal yang terjadi dalam hidup sehari-hari. Betapa sulitnya bersabar itu. Demikian juga terkadang dalam hidup kita pun seringkali kita berdoa,
dan ingin cepat-cepat menerima jawaban. Seringkali tidak mau bersabar dengan waktunya Tuhan. Seringkali tidak bersabar dengan kehendaknya Tuhan. Sehingga tidak jarang orang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak orang tidak bersabar sehingga mulai putus asa. Orang tidak bersabar sehingga memutuskan hal-hal yang negatif. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita dalam ayat-ayat yang kita sudah baca diajar untuk bersabar. Dalam beberapa ayat yang kita sudah baca, sekian kali disebutkan bersabar. Ya, ayat yang ke-7, bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Bahkan diberikan contoh, dikatakan petani yang sabar. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar. Lalu kita melihat dalam ayat berikutnya, ayat 10, bersabar. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan supaya kita bersabar. Ayat 7 dalam terjemahan Alkitab Sederhana Indonesia, TSI, maka ayat 7 ini berkata demikian. Jadi saudara-saudari, karena Allah mengetahui segala kesudahan kita, bersabarlah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Disebutkan bersabar sampai kedatangan Tuhan kembali. Lalu dikatakan ibarat petani telah menanam, mereka harus sabar menanti sampai beberapa bulan kemudian panen itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Yakobus dalam ayat-ayat yang telah kita baca menekankan begitu pentingnya kesabaran. Sebab kesabaran akan menghasilkan buah-buah yang indah. Yakobus menekankan begitu pentingnya kesabaran dan dicontohkan seperti seorang petani. Petani kita paham harus sabar menunggu panen ketika dia sudah menanam. Bahkan bukan itu saja, petani harus sabar untuk menyiram, untuk melihat kesehatan tanamannya, dan memperhatikan banyak hal, dan perlu dengan kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus bersabar sampai kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menjemput kita dan untuk ada selamanya kita bersama dengan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaannya, bagaimana kita dapat sabar? Dalam suratan Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, maka firman Tuhan berkata, menyatakan tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak, Ibu, Saudara, kesabaran itu bisa lahir, bisa ada ketika hidup kita dipimpin, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak dapat bersabar dengan kekuatan kita sebagai manusia.
Kita tidak mampu untuk menghadapi berbagai banyak hal dalam dunia ini. Dan itu hanya dimungkinkan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mampu untuk bersabar. Bapak, Ibu, Saudara, kesabaran itu ujungnya selalu indah. Sabar dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita harus terus bersabar dengan bertekun. Bertekun di dalam iman. Bertekun dalam pengharapan. Bertekun dalam perjalanan iman kita. Dan ketika kita setia sampai pada akhirnya, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang sekarang dihadapi oleh Bapak, Ibu, Saudara? Ada doa-doa yang belum dijawab. Bersabarlah dengan tenang. Ada pengharapan-pengharapan yang belum terlaksana. Tetaplah bersabar di dalam Tuhan. Ataupun banyak hal yang terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara. Ataupun menghadapi sakit penyakit yang berkepanjangan. Tetaplah bersabar dalam pengharapan kepada Kristus. Yakinlah kekuatan Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita tetap bisa sabar. Untuk kita tetap bisa kuat dalam menghadapi apapun. Kesabaran akan mendatangkan segala yang baik dalam kehidupan kita. Bahkan dalam menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka kita terus bersabar, bertekun di dalam iman. Jika Bapak, Ibu, saat ini sedang dilatih oleh Tuhan dalam hal kesabaran, tetaplah tekun. Seperti disebutkan Ayub, disebutkan dalam ayat-ayat yang kita sudah baca dalam Yakobus pasal 5 tadi. Ayub bersabar sampai pada akhirnya Tuhan memulihkan. Demikian juga kita semuanya, tetaplah bersabar. Karena kesabaran itu akan menghasilkan buah, hasil yang baik, yang indah, dan penuh dengan segala kemuliaan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya mengajak, mari terus bersabar, dan terus bersabar sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kiranya Roh Kudus terus memampukan kita, menyanggupkan kita untuk hidup bersabar dalam menghadapi apapun. Menghadapi perjuangan hidup, menghadapi perjuangan iman, menghadapi apapun. Dan yakinlah kemenangan menjadi milik bahagian kita. Selamat bersabar, Tuhan Yesus menyertai. Mari kita berdoa. Terima kasih buat berkat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan bagi kami untuk kami terus bersabar. Doa kami bagi umat-umat Tuhan mungkin saat ini sedang dalam pergumulan. Bila Tuhan terus berikan kekuatan untuk sabar, untuk terus sabar menantikan pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang sakit berkepanjangan, bila Tuhan pun berikan kekuatan untuk bersabar di dalam pengharapan kepada Engkau. Dan mungkin dalam pergumulan-pergumulan kami yang lain, baik anak-anak, baik remaja pemuda, baik orang dewasa, bahkan yang paling tua sekalipun, Tuhan memberkati dan menolong kami. Dan biarlah kami terus sabar dan belajar sabar. Dan kekuatan Roh Kudus kiranya menyertai kami semuanya. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada saat ini, yang mendengarkan program ini. Berkat Tuhan atas seluruh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni segala kekurangan dan kesalahan kami. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima sabda Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.